Kenapa cerita itu nggak muncul? Itu yang saya bingung. Fe, kenapa nggak nulis itu, Fe? Nggak menarik ya? Yang menarik nulis Menteri Keuangan mau mundur katanya. Ini kalau pengen lihat data yang saya pernah bilang sebelumnya seperti apa sih? Kalau data yang update mungkin yang bulan Mei itu yang Mandiri Spending Index. Yang biru itu sekarang 123,2. Kita lihat kan dibanding sebelumnya trennya naik dan dibanding April sudah naik lagi. Jadi spending masyarakat masih kuat. Yang kanan atas sih mobil motor sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Mobil pertumbuhannya 55% di bulan April, motor 28,1%. Anda lihat di bawah kanan, konsumsi semen domestik di bulan April tumbuhnya 35,6%. Ini menunjukkan domestic demand yang kuat dan juga to some extent menggambarkan daya beli masyarakat yang masih kuat. Ini jelas beda dengan cerita-cerita di sana kan. Ini data yang betul. Kalau Anda melihat aktual ekonomi ya ini. Kadang-kadang saya lihat ke pasar, betul nggak seperti ini? Kelihatannya sama. Kalau kita ke mall-mall macet. Jakarta, Bogor, Bandung macet. Mall-mall penuh, tempat ini penuh. Tapi waktu saya ke Bandung, saya salah tanggal. Saya ke Bandung waktu Persib main. Jadi ke mall agak kosong, saya maunya kosong nih. Sampai jam 10 di mall itu. Keluarnya macet, nggak bisa pulang sampai jam 3 pagi. Tapi menggambarkan ya emang ekonomi aktivitas daya beli masyarakat tetap cukup. Nggak seperti bilang orang-orang itu. Next. Kita menjalankan kebijakan yang baik antara fiskal dan moneter. Kita lihat sekarang tuh pertumbuhan uang di bulan Mei minggu ketiga itu tumbuhnya 18%, itu level yang amat tinggi. Tapi yang penting yang hijau ya, dibanding bulan-bulan sebelumnya trennya cenderung meningkat secara bertahap. Artinya ada cukup uang di perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. Kalau lihat sebelah kanan tuh akibatnya apa? Bunga kredit juga turun. Sekarang ke 8,73%. Ini rata-rata ya. Rata-rata tertimbang. Jadi ini yang saya agak bingung. Kenapa ada cerita bahwa kita ekonominya menuju resesi ketika stimulus di ekonomi cukup, uang cukup, dan pertumbuhan kredit juga cukup. Kemarin saya tanya BRI, komisaris BRI di sini siapa? Berapa pertumbuhan kredit? 13,8%. Itu pertumbuhan kreditnya ya di bulan Mei ya? Untungnya berapa? Keuntungnya tumbuhnya 13% lebih juga kan? Artinya apa? Kok semangat amat loh? Bonus lo naik juga? Sekarang nggak ada bonus katanya. Kalau ada bonus udah senang. Tapi itu menggambarkan keadaan yang real. Itu di BRI ya? Mandiri siapa Mandiri? Oh nggak ada ya. Yang bank lagi siapa? BSI gimana? Berapa? 10. 15 ya? 10% lebih. Yang jelas double digit cost of fund turun. Tempat lo berapa terus? Tuh, cost of fund turun. Di BSI, cost of fund juga turun. Itu menggambarkan tadi, uang cukup di sistem perekonomian. BPTN siapa? BPTN gimana Pak? Kredit tumbuh 15%. Ya artinya permintaan kuat kan? Kenapa cerita itu nggak muncul? Itu yang saya bingung. Fe, kenapa nggak nulis itu, Fe? Nggak menarik ya? Yang menarik nulis Menteri Keuangan mau mundur katanya. Itu kan 3 bank besar, seperti itu keadaannya. Tapi kita semua luput mengcover itu. Untuk saya agak aneh. Bahkan banknya juga nggak mau publish tadinya kan. Ya setelah gue suruh.
Lu bagus lu ngomong dong, baru dia ngomong. Publish selesai dibaca, bagus tulisannya. Untungnya besar ya, berapa untung lu? Saya lebih dari 60 triliun nanti dari angka yang di itu keluarnya. Kalau BSI berapa keuntungannya tempuhnya? Yang sekarang, yang 2%, 2 triliun. Oh, my. Ya makanya kali 4 kan 60. Oh, 23 lu, kali 4 80 lu. Oh. Dia takut di ini. Takut gue naikin pajaknya. BTN berapa mas? 2 triliun. Tumbuhnya kencang tapi kan dibanding tahun lalu. Tadi BTN tumbuh kreditnya 15%. Jadi sebetulnya dari data itu kelihatan ekonomi activity meningkat signifikan. Gak main-main, bukan saya bohong. Angka PDB bagus, itu untuk double check. Gitu caranya ekonomi melihat data secara agregat. Saya juga takut saya salah kan. Kenapa? Saya takut saya salah baca sehingga saya terlambat memberi insentif ke perekonomian. Jadi kepentingan saya melihat data yang akurat, bukan data yang abal-abal. Oke, next. Ini kita lihat asumsi ekonomi makro dibanding ininya, realisasi dibanding ininya. Pertumbuhan ekonomi 5,4, terakhir 5,61, inflasi 2,5, 3,08 ya. Itu sampai Mei plus minus 1 ini BI ya. Rupiah sampai sekarang adalah year to date 17,057. Itu aktualnya rata-rata ya. APBN-nya 16.500. Ini yang jadi pertanyaan orang kan. Kenapa kalau rupiah melemah APBN-nya udah dikoreksi terus dong? Enggak, waktu kita exercise sebelumnya yang waktu exercise harga BBM itu rupiahnya sudah di level yang cukup tinggi. Jadi saya tahu harus adjust lagi apa enggak. Dengan level yang sekarang saya masih belum harus adjust. Terus yield SBN 10 tahun di 6,9, sekarang berapa? 6,67 and periodnya rata-ratanya 6,48. Wah, Pak Minto untung ya? Untung Pak Minto mana? Yield 10 tahun gimana sekarang? Berapa? 6,8. Prim, nggak bisa begitu Prim? Sebelumnya berapa? Nah, ini lemah, signifikan, naik signifikan. Oh, kemarin berapa? Sebelumnya? Naik 10 basis point ya? Itu kalau itu emang ada tekanan, tapi masih relatif terkendali, hanya 10 basis point, nggak semenakutkan pasar saham kita ya. Jadi Pak Minto dan Pak Prima cukup berhasil. Kalau dari sini sampai akhir tahun, rata-rata $100, di sini baru 95-an. Jadi saya nggak usah ngerubah apa-apa di perhitungan yang sebelumnya, karena sudah kita asumsikan $100 per barrel. Lifting minyak lebih rendah, udah setengah tahun ya. Jadi udah bagus, jadi udah kita hitung. Lifting minyak agak turun sedikit, nanti akan ditingkatkan, kata Pak Balil. Lifting gas juga nggak terlalu jauh dari targetnya. Jadi asumsinya dinamis, tapi nggak terlalu jauh dari hitungan yang kita punya sekarang yang terakhir ya. Next. Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026. Ini terus menunjukkan tren positif. Kita lihat pendapatan tumbuh 19,1%. Yang paling menarik adalah pendapatan pajak naiknya 22,1%. Bea cukai naik 0,7 sudah positif 2 bulan berturut-turut. Nanti akan naik lagi lebih bagus. PNBP naiknya 19,9%. Anda bandingkan tahun lalu di bulan yang sama tuh pajak negatif 11,3%. Cukai positif ya tapi ya. PNBP negatif 33,2%.
Jadi ada perbaikan yang signifikan di pajak utamanya dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Tahun lalu full year pertumbuhan pajaknya itu negatif. Sekarang positif, mungkin nanti akan 20% atau lebih, kita coba dorong ke atas terus seiring dengan perbaikan di perpajakan. Pak Bimo ada? Gimana Pak Bimo kira-kira sampai akhir tahun? Dia bilang 25. Enggak, gua sengaja biar dia deg-degan. 25 loh. 20,5%, tapi kita coba dorong ke level yang lebih positif lagi. Lu janji 25 barusan ya? Bagus, Pak Jak ada? Gimana Bea Cukai? Ini masih 0,7, gimana nih Jak? Itu kan di pelabuhan Tanjung Priok ada kemacetan ya? Berapa yang numpuk? Sekarang nggak berapa? Jadi tinggal 2.200. Jadi ekonomi udah cepat, tapi masih ada gangguan di pelabuhan. Besok saya mau ke sana. Oh, kalau gitu nanti pajak masuk yang nggak ngangkut, kita hukum aja pajaknya Mas ya. Pak Jaka, bisa dong kalau gitu 25% loh. Nggak, kalau besok ada yang mau ikut saya ke pelabuhan. Mungkin besok jam 10 pagi. Nanti kita atur, kita beresin sekalian di situ. Kalau dia pejabatnya nggak bisa beresin, kita pindahin langsung besok juga. Tapi kalau dia bisa perbaikin ya udah. Oke. Apalagi belanja negara tetap tumbuh 34,4%, bagus. Artinya sesuai dengan target ya. Kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai 1.365,4 triliun rupiah. Yang merata nih, Kementerian Lembaga 58,9% tumbuhnya, non-kementerian lembaga 47%. Transfer daerah agak turun sedikit 4,9%. Yang paling penting lagi apa? Surplusnya jadi berapa? Surplusnya jadi nih. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kalau kita pakai cara menghitung ekonomi yang di luar itu, yang bukan di luar negeri ya, dalam negeri di luar pemerintah, di TikTok segala macam, dia kan dikali aja kan. Ya udah kalau saya cari cara yang sama, jadi 12/7 kali 0,7, kira-kira dapatnya sekitar 1,8. Jadi kalau lihat dari situ, APBN kita amat aman. Tapi kalau saya mau ngomong gitu nanti orang di luar bilang, oh bukan gitu cara ngitungnya. Ya udah, cara ngitung yang mana yang mau pakai. Tapi yang jelas bisa kita kendalikan utamanya kenapa? Karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan. Yang penting lagi Anda lihat sini, surplus keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Coba next, dibanding bulan April kalau lihat ya, itu keseimbangan primer cuma 28, sekarang 58,6. Terus defisitnya 0,6, tapi ini kali ini cuma 4 bulan kan. Jadi kalau ngalinya 12/4 kali itu, jadi 3 kali ini kan kira-kira 1,8. Hitung-hitungan kacau nih. Gue boleh dong mereka pakai kacau, gue juga boleh pakai kacau. Cara ngitung kacau, gak apa-apa. 1,8 sekarang 1,7, sekitar segitulah, gak berubah. Di situ menunjukkan bahwa ya emang anggaran kita bagus. Yang dibilang ugal-ugalan atau
berbahaya membuat anggaran yang kacau sehingga mengganggu stabilitas nilai tukar, saya agak bingung dari mana. Dari sini bagus semua. Pajaknya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik. Pak Wamen, Pak Dirjen-Dirjen ini semuanya memastikan itu terjadi. Pak Bimo aja baru jalan kemana? Kalimantan sama Jogja. Ya, jalan-jalan kali yuk. Dia memastikan bagian bawah, di bawahnya mengerti apa target kita dan apa yang harus mereka kerjakan. Pak Jaka juga sama. Oke, next. Nanti untuk pendapat bea cukai kan sebentar lagi kan kita jalankan mesin ya Pak ya? Untuk mendeteksi penghitungan rokok secara otomatis yang di-link ke pusat ya Pak. Kapan itu mulai jalan Pak? Maksimal kita bisa lakukan minggu ketiga Juni. Minggu 3 Juni ya udah mulai jalan. Itu programnya kan nanti 6 bulan kepasang semua mesinnya ya Pak ya. Nanti penghitungan rokok di pabrik akan otomatis langsung masuk ke sini ke bea cukai sehingga tidak ada kebocoran lagi. Deteksinya cukup canggih termasuk salah salah peruntukan, salah personifikasi itu bisa terdeteksi langsung dengan sistem yang baru. Nanti kalau begitu launching kita undang semuanya teman-teman media. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share,